Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda dengan NIM 242101090055. Baik, saya akan menjelaskan tentang toxic masculinity dan toxic femininity dan dampaknya bagi kehidupan sosial serta kesehatan mental. Yaitu yang pertama, toxic masculinity adalah pola perilaku atau pandangan yang menganggap laki-laki harus selalu kuat, dominan, tidak boleh menunjukkan emosi, dan harus berkuasa atas orang lain. Sifat maskulin sebenarnya tidak salah, tetapi menjadi toksik ketika dilakukan secara berlebihan hingga merugikan diri sendiri maupun orang lain. Yaitu contoh dari toksik maskulin. Itu yang pertama, laki-laki dianggap lemah jika menangis. Dan yang kedua, laki-laki harus selalu kuat dan tidak boleh curhat. Yaitu yang ketiga, meremehkan perempuan agar terlihat lebih jantan. Yaitu yang keempat, memaksa teman laki-laki untuk berkelahi agar dianggap berani. Yaitu yang kelima, mengejek laki-laki yang lembut atau pendiam. Yang selanjutnya, contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu contoh yang pertama, seorang ayah berkata pada anak laki-laki, cowok jangan cengeng. Yaitu yang kedua, berkelompok teman mengejek laki-laki yang suka memasak atau menari. Yaitu yang selanjutnya, laki-laki memendam stres sendiri karena takut dianggap lemah. Itu yang selanjutnya, dampak terhadap kehidupan sosial toxic masculinity. Yaitu yang pertama, meningkatkan perilaku agresif dan kekerasan. Yang kedua, sulit membangun hubungan yang sehat. Yang ketiga, munculnya budaya bullying atau perundangan. Yang keempat, kurang menghargai perasaan orang lain. Yaitu yang selanjutnya, toxic femininity adalah perilaku atau pandangan yang menuntut perempuan untuk selalu terlihat lembut atau cantik, penurut, dan bergantungan pada orang lain. Secara berlebihan, hal ini juga membuat perempuan yang merasa harus memiliki standar tertentu dari terlima lingkungan. Yang selanjutnya, contoh dari toxic femininity yaitu ada 3. Yang pertama, perempuan harus selalu tampil cantik agar dihargai. Yang kedua, perempuan dianggap tidak pantas bersikap tegas. Yang ketiga, menggunakan manipulasi emosional untuk mendapatkan perhatian. Atau yang keempat, merendahkan perempuan lain karena penampilannya atau status sosial. Itu yang selanjutnya, contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu yang pertama, seseorang menghina perempuan yang tidak memakai make up. Yang kedua, perempuan dipaksa diam saat pendapatannya berbeda. Yaitu yang ketiga, membandingkan bentuk tubuh perempuan di media sosial. Yang keempat, teman perempuan merugikan teman karena tidak mengikuti tren kecantikan. Yaitu yang selanjutnya, dampak terhadap kesehatan mental toxic masculinity. Yaitu yang pertama, stres dan depresi karena memendam emosi. Yang kedua, sulit meminta bantuan ketika mengalami masalah. Yang ketiga, mudah marah dan emosional. Yang keempat, resiko kecemasan dan gangguan mental meningkat. Yaitu selanjutnya, dampak terhadap kesehatan mental toxic femininity. Yaitu yang pertama, minder dan tidak percaya diri. Yang kedua, gangguan citra dan tubuh. Yang keempat, overthinking karena takut penilaian orang lain.
Yang kelima, mudah mengalami kecemasan sosial. Yaitu yang terakhir adalah cara mengantisipasi dan mengatasinya, yaitu meningkatkan kesadaran diri dengan memahami bahwa setiap orang bebas mengekspresikan emosi dan kepribadian tanpa harus terikat stereotip gender. Nah, yang kedua, belajar menghargai perasaan. Dengan laki-laki maupun perempuan berhak sedih atau marah, takut, dan bahagia secara sehat. Yang ketiga, menghindari standar sosial yang berlebihan, yaitu dengan tidak mudah mempengaruhi oleh tuntutan media sosial tentang laki-laki ideal ataupun perempuan yang sempurna. Yang keempat, membangun komunikasi sehat dengan membiasakan berbicara terbuka, saling mendukung, dan tidak merendahkan orang lain. Yaitu yang kelima, menumbuhkan empati dengan belajar memahami kondisi dan perasaan orang lain agar hubungan sosial lebih sehat. Cara terakhir, mencari bantuan profesional, yaitu dengan tekanan mental sudah berat, dapat berkonsultasi dengan guru BK psikologis atau orang yang percaya. Dan yang terakhir, kesimpulan. Toxic masculinity dan toxic femininity merupakan pola perilaku yang muncul akibat tuntunan sosial berlebihan terhadap laki-laki maupun perempuan. Keduanya dengan berdampak buruk bagi hubungan sosial dan kesehatan mental. Oleh karena itu, penting untuk membangun pola pikir yang sehat, saling menghargai, serta memberi ruang bagi setiap individu untuk menjadi dirinya sendiri tanpa tekanan stereotip gender.